Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin jamaah majelis ta'lim yang saya muliakan, pada kajian hari Kamis yang lalu, hari Sabtu kita telah membahas hukum saum di waktu safar dan mana yang lebih afdal, yang lebih utama antara saum dan tidak, dan kita telah mengetahui dalil masing-masingnya. Kemudian yang tersisa dari masalah hukum saum di waktu safar adalah berkaitan dengan jarak berapa seseorang sudah dinyatakan sebagai musafir yang dengannya dibolehkan untuk mengqashar salat dan tidak bersaum. Dalam permasalahan ini pembahasannya sangat panjang sekali, di mana sebagian ulama menetapkan bahwa batasan saum itu atau batasan safar, batasan jarak safar adalah apabila perjalanannya ditempuh selama sehari semalam. Ada yang menyatakan 2 hari 2 malam. Tetapi ada juga yang membatasi dengan batasan jarak. Ada yang menyatakan 80 km, ada yang kurang, ada yang lebih. Kemudian yang ketiga dari pendapat ulama adalah tidak memakai batasan waktu ataupun batasan jarak, tetapi kembalinya kepada al-uruf, kebiasaan suatu daerah. Kalau menurut orang di daerah tertentu perjalanan dari satu tempat ke tempat tertentu sudah dinyatakan safar, maka tergolong safar. Misalkan orang Jember menganggap dari sini Lumajang itu safar apa tidak? Yang Jember, antum pendatang, yang Jember safar? Iya. Yang saya tahu ya dianggap safar oleh orang Jember. Nggak tahu bapak-bapak, mungkin yang lebih sepuh lebih paham ini. Kalau orang Jember ngira apa Lumajang, safar atau enggak? Mayoritasnya. Tinggal niatnya, misalkan pekerjaannya sementara. Mau kembali lagi. Kalau seandainya nggak kembali lagi 2 hari misalkan, itu safar nggak? Safar ya menurut orang Jember. Saya orang Bondowoso aslinya. Orang Bondowoso keumumannya menganggap perjalanan Jember Bondowoso itu safar. Dalam pengertian kalau sampai nginap atau apa itu safar. Ya mungkin ada 1-2 orang yang menyatakan tidak, tapi mayoritas. Sehingga mereka kalau berangkat ke Jember, sampai di Jember dia mengqashar salat. Ini yang saya jadikan permisalan saja, bahwa pendapat ketiga menyatakan bukan batasan waktu, bukan pula batasan berapa kilometer, tetapi batasan kebiasaan setiap daerah. Sehingga relatif kan ya, sangat relatif. Pendapat-pendapat ini kuat, sama-sama kuat, terkhusus pendapat yang membatasi dengan jarak minimal 80 km dengan pendapat yang ketiga yang dibatasi dengan kebiasaan. 2 pendapat terakhir ini sangat kuat. Kalau pendapat pertama yang menyatakan kalau sehari semalam atau 2 hari 2 malam
itu masih jauh dari kuat. Karena memang hadis yang mereka jadikan sandaran itu kurang tepat untuk dijadikan sandaran. Tetapi yang ini, yang dengan batasan jarak 80 km dengan yang ketiga, batasan uruf, batasan kebiasaan, ya, itu cukup kuat. Cukup kuat. Sampai saat ini saya pribadi ya, lebih cenderung pada pendapat yang ketiga. Pendapat yang disesuaikan dengan kebiasaan suatu daerah. Ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, guru daripada Ibnu Katsir, ya, guru daripada Imam Ibnu Katsir penafsir, ya, mufassir, dan guru dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah, ini berpendapat, begitu pula Ibnul Qayyim muridnya, penulis kitab Zadul Ma'ad itu, mentarjih bahwa batasannya kembali kepada uruf, kepada kebiasaan setiap daerah. Namun pendapat yang menyatakan batasannya itu minimal 80 km, saya juga nggak terlalu berani untuk menyatakan itu tegas-tegas salah, tapi saya lebih condong pada yang ketiga. Wallahu a'lam. Sekedar nasihat saja, sekedar nasihat karena memang sulit masalah ini. Untuk kita tidak bermudah-mudahan. Dalam pengertian kalau jarak safarnya kurang dari 80 km, sekedar nasihat sebaiknya bersaum kalau tidak berat. Bersaum kalau tidak memberatkan dia. Artinya biasa-biasa saja bagi dia. Saum dengan tidak sama saja. Ya. Perjalanan sini Lumajang itu paling jauh maksimal 70 km. Ya, masih di bawah jarak pendapat kedua. Ya, kalau nggak berat saum aja. Kalau nggak berat. Ini untuk lebih hati-hati. Tapi kalau dari sini ke Probolinggo itu sudah 100 kilo kurang lebih. Kurang lebih yang saya ketahui itu hampir 100 kilo atau lebih sedikit. Nah, atas dasar itu yang lebih afdal tidak bersaum. Ya, bagi yang berpendapat berbeda nggak apa-apa, karena memang pendapat ini masalah ijtihadiyah. Tapi perlu diketahui para hadirin ya, bahwa ada hadis sering disampaikan lafaznya ikhtilafu ummati rahmah. Ya, hadis ini hadis yang lemah sekali, bahkan sebagian ulama menyatakan palsu. Ya, tidak boleh ikhtilaf, perselisihan. Loh, gimana menerapkan tentang adanya perbedaan pendapat tentang masalah seperti contoh yang terakhir tadi? Beda, itu masalah ijtihadiyah. Jadi tapi kalau hadis, ya, tidak boleh kita menisbahkannya kepada Rasul. Hadis ikhtilafu ummati rahmah sering kita mendengar dari mimbar-mimbar ya. Tidak boleh kita menyatakan qala Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah mengucapkan itu. Rasulullah mengancam. Kata Rasulullah, "Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengucapkan sebuah perkataan dan menisbahkannya kepadaku padahal aku tidak pernah mengucapkannya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari api an-nar. Jadi memang berat ini ya. Kalau sabda Rasul nggak gampang. Oleh karena itu perlu diingatin bahwa masalah yang seperti ini adalah masalah ijtihadiyah. Memang mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka kita wajib berlapang dada ketika ada saudara kita berbeda dalam masalah yang seperti ini. Kemudian kalau memang tidak ada yang perlu disampaikan, saya pindah masalah lain sekarang. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Pak Haji Mukri, Bobel. Oh enggak. Kemarin sudah dibahas. Saya ulangi secara singkat, ya. Kalau saum perjalanan dari sini ke Surabaya atau sini Probolinggo enggak memberatkan bagi dia, ya. Biasa saja, santai, dia enggak pusing, biasa kayak di rumahnya. Maka yang seperti ini berbeda pendapat, kan begitu. Mana yang afdal, saum ataukah tidak? Kebetulan yang saya pilih yang afdal itu tidak bersaum dengan dalil-dalil yang sudah kemarin saya sampaikan. Tetapi kalau ingin saum, sudah kita bahas hadis. Siapa yang ingat hadisnya? Mungkin ada yang ingat di antara antum. Fadhal.
ala siyami fis safar. Ahsanta. Hadis Hamzah bin Amr al-Aslami diriwayatkan Imam Muslim. Coba hadis ini sebagai patokan. Kata Hamzah, inni ajidu bi quwwatan ala siyami fis safar. Aku ya Rasulullah punya kekuatan untuk safar, untuk saum di waktu safar, enggak jadi masalah. Hal alayya junahun? Apakah dosa, apakah keliru kalau saya bersaum di waktu safar? Rasulullah menjawab, innama hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasan. Sesungguhnya diperbolehkannya bagi orang yang safar tidak bersaum itu adalah dispensasi dari Allah. Barang siapa yang memanfaatkan dispensasi itu adalah baik. Coba, ini jawaban Rasul, adalah baik. Tapi bagi barang siapa yang ingin saum, ya silakan. Nah, jawaban ini dipahami oleh para ulama bahwa lebih baiknya tidak bersaum, karena langsung dijawab oleh Nabi. Tapi yang ingin saum silahkan, tidak dosa, ya. Jangankan berdosa, dicela aja tidak boleh dicela, apalagi sampai tingkatan dosa, tentu tidak. Ini jawabannya, wallahu alam. Kita pindah pada iya. Iya. Cara pemecahannya, jangan bekerja. Sabar. Nah, jadi kalau seandainya tidak kuat, ya, dia tidak tergolong sakit, dia sehat. Cuma kalau saum nggak kuat kan, dia tidak musafir kan, tidak musafir. Sementara yang dapat rukhsah, yang mendapatkan izin dari Allah tidak saum itu musafir dengan orang yang sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dulu sahabat juga punya pekerjaan berat. Mengembala onta di tengah padang pasir itu nggak gampang, nggak kayak mengembala kambing di negeri kita. Rumput, ada sungai, ada pohon, enak. Di sana panas dan onta tabiatnya tidak kayak kambing, cenderung menentang dia. Jadi berat, ya. Makanya pengembala onta itu sifatnya memang keras. Berbeda dengan pengembala kambing. Kata Rasulullah, ashabul ghanam ashabus sakinah. Pengembala kambing itu cenderung orangnya tenang, sabar. Beda dengan pengembala onta, keras. Kenapa? Karena memang berat. Lah ternyata mereka juga saum, gitu lah. Kalau seandainya dia nggak kuat, ya jangan mengembala, libur, sabar. Barakallahu fikum. Jadi begitu jawabannya, wallahu a'lam. Nah, kita pindah berikutnya. Permasalahan-permasalahan yang dianggap membatalkan saum di waktu Ramadan, membatalkan puasa, atau bahasa lainnya adalah pembatal-pembatal puasa, apa saja. Nah, setelah itu kita akan menginjak pembahasan tentang apa yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang bersaum. Nah, pembatal-pembatal puasa ada beberapa hal. Di antaranya yang tidak ada khilaf sama sekali adalah pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini tidak ada khilaf, semuanya sepakat ulama dengan nas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' bahwa makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan ataupun di luar Ramadan, kalau dia saum maka membatalkan saumnya. Saya pikir masalah ini gampang, kecuali yang kalau kelupaan. Kalau ini juga merupakan dispensasi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah menyatakan, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa di antara orang yang saum, makan dan minum karena lupa, maka hendaknya dia menyempurnakan saumnya, karena sesungguhnya itu diberi makan dan diberi minum oleh Allah, rezeki, ya. Jangan kemudian, waduh kurang mantep kalau gitu saum saya, udah saya nggak saum hari ini, ganti qadha. Enggak, jangan. Rasulullah sudah menyatakan falyutimma saumahu, hendaknya dia menyempurnakan saumnya hari itu, terus lanjut, karena sesungguhnya itu adalah
rezeki dari Allah, diberi makan dan diberi minum karena lupa. Sekarang yang jadi masalah, kalau lupanya itu ada di mulut sini, begitu ngunyah, loh, saya saum, saya buang atau saya teruskan? Kalau saya buang, mubazir. Iya kan, dilarang kan sama Allah mubazir kan gitu. Orang yang mubazir itu ikhwannya syaitan, kan begitu. Apa saya telan? Tentunya ini butuh jawaban. Jawabannya adalah dibuang, dikeluarkan. Ya, ini tidak termasuk mubazir karena dalam kondisi dia sedang saum. Ya, kalau berada di sini. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, ini agak rumit khilafnya. Sudah di sini nih. Kalau air kan nggak bisa, air langsung aja. Tapi kalau makanan sudah di gimana ini? Ya, makan kurma sudah sampai sini, dikeluarkan ataukah terus ditelan? Sebagian ulama menyatakan dimuntahkan karena dia belum sampai ke lambung. Sebagiannya menyatakan lanjutkan sudah. Wallahu a'lam bishawab, nampaknya yang lebih kuat dilanjutkan kalau sudah sampai sini. Karena kalau maksa dimuntahkan bisa mengundang memuntahkan semua yang ada di perutnya. Ya. Sementara memuntahkan sesuatu dengan sengaja, ini pembahasan nanti kita bahas. Tapi yang jelas kalau sudah sampai di kerongkongan, sudah berat untuk dikeluarkan, lanjutkan sudah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan terkait dengan masalah makan dan minum karena lupa. Pembahasan yang berikutnya, bukan dia yang lupa, ada saudaranya, istrinya atau anaknya lupa. Dia lihat, "Duh, ini kan saum." Ya. Lah kok makan? Mungkin dia lupa. Bagaimana sikap dia? Mengingatkan atau janganlah biar kesian. Ya. Kesian kan dikasih rezeki sama Allah dia. Hah? Masih tinggal setengah piring ini dia mau makan. Terus, iya. Gimana kira-kira? Ini masalah. Ya. Maka jawabannya adalah diingatkan. Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian berta'awun, saling tolong menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Kalau melihat orang yang seperti itu, maka kebanyakan ulama menyatakan diingatkan. Diingatkan. Afwan, antum sekarang sedang saum ini. Ya. Yang diingatkan bilang terima kasih. Jangan waduh, mau ditunda mengingatkannya nanti sebentar. Jangan. Tapi barakallahu fikum diingatkan, dan yang diingatkan berhenti. Nah, segera berhenti. Ini terkait dengan masalah makan dan minum karena lupa. Sebelum kita masuk yang berikutnya, ada yang perlu disampaikan seputar ini. Nah, ada kisah orang Indonesia, kelihatannya terjadi beneran ini. Orang Indonesia bekerja di Saudi, kemudian dia rajin hadir pelajaran di Masjidil Haram. Lah, seorang syekhnya sedang mengajar. Kemudian beliau menceritakan, si syekh ini menyampaikan tentang hukum masalah makan atau minum karena lupa. Di antara lafaz yang beliau ucapkan adalah man akala nasiyan fi nahari Ramadan fala ba'sa bihi. Makna yang sebenarnya, barang siapa yang makan karena lupa di siang hari Ramadan, maka nggak apa-apa, lanjutkan saumnya, jangan dibatalkan. Tapi lafaznya kan memang begitu, man akala nasiyan. Lah orang Indonesia memahami barang siapa yang makan nasi di siang hari Ramadan nggak apa-apa, pulang dia makan. Loh ya fulan, kau ini kan som. Loh tadi saya dengar dari syekh, tadi malam nggak apa-apa kalau makan nasi, yang nggak boleh kalau minum atau makan yang lainnya. Padahal nasian itu bahasa Arab, artinya dia dalam keadaan lupa. Gitu. Jadi penting belajar bahasa Arab supaya nggak keliru fatal ini. Dan ini terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya, kita pindah di antara pembatal saum adalah haid dan nifas. Keluarnya darah haid atau nifas, dengan itu batal saumnya.
Ya. Haid itu apa? Menstruasi. Jadi lafaz ini harus dikenalkan, jangan bilang menstruasi atau apalah. Lafaz ini adalah lafaz Al-Quran dan lafaz As-Sunnah, perlu disosialisasikan. Bukan tidak boleh kita menyebut kalimat asing, boleh silakan. Cuma kita lebih berbangga ketika kita berbahasa dengan bahasa Al-Quran. Silakan, bukan haram kita menyatakan menstruasi, enggak boleh, silahkan. Ya, tetapi kita lebih berbangga dengan bahasanya Al-Quran dan bahasanya Nabi. Lebih bangga karena kita Muslim. Nah, ketika keluar darah haid ini, seorang wanita harus membatalkan saumnya. Kalau dia tidak membatalkan saumnya, maka dia berdosa. Ini. Nah, bagi yang haid wajib untuk membatalkan saumnya. Kapan saja darah haid itu keluar, baik di waktu pagi hari, siang maupun bukonya sudah kurang 10 menit. Kurang 10 menit tiba-tiba haid. Tetap harus dia berbuka dan mengqadha di hari yang lain. Harus menggantinya. Karena haid adalah bagian dari pembatal saum. Dengan ijma' dan sepakat para ulama, dengan nas dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa orang yang haid tidak boleh saum, harus mengganti di hari yang lainnya. Nah, tapi bagi para wanita harus hati-hati, walaupun ini bukan pembahasan kita. Tidak jarang dari wanita kesulitan membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Darah ada dua macam dalam hal ini, darah haid dan itu sama dengan darah nifas. Yang kedua darah istihadhah. Nah, darah istihadhah berbeda dengan darah haid dari beberapa sisinya. Nah, darah istihadhah bentuknya adalah darah segar. Kalau darah haid itu darah kotor, aromanya kurang enak, warnanya gelap, tidak merah murni begitu. Nah, di sini penting untuk diketahui bahwa kalau darah yang keluar itu adalah darah istihadhah, tidak membatalkan shaum, tetap wajib harus bersaum. Pembahasan ini sangat panjang dan luas sekali. Hukum tentang urusan kewanitaan butuh waktu khusus. Nah, butuh waktu tersendiri. Nah, kemudian nifas juga begitu. Seorang yang hamil, dia memaksakan diri bersaum, misalkan tiba-tiba lahir, maka harus membatalkan saum. Yang dia sendiri sudah nggak kuat kalau saum. Tapi kalau memaksakan diri, dia berdosa. Nah, ada yang perlu ditanyakan seputar ini sebelum pindah masalah berikutnya? Nah, Mbak Haji Mukri. Minum obat-obatan yang mencegah keluarnya darah haid di bulan Ramadan atau di waktu haji. Kalau di waktu haji, sebagian ulama berfatwa boleh. Syekh Ibnu Baz rahimahullah berfatwa boleh untuk haji. Nah, cuma kalau untuk Ramadan sebaiknya tidak usah. Karena memang perkara ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Dan Ramadan beda dengan haji. Kalau Ramadan bisa diqadha. Kalau haji sudah sampai Mekah nggak bisa. Sudah biaya besar, ya. Maka atas dasar itu yang saya ketahui bahwa majelis ulama, ya, Majelis Agung Ulama Besar Saudi Arabia membolehkan untuk memakai obat atau pil, suntikan dan yang semisalnya yang mencegah keluarnya darah haid selama manasik haji. Nah, untuk Ramadan banyak dari kalangan ulama melarang, dan itu yang sebaiknya dilakukan. Jangan meminum obat-obatan yang mencegah keluarnya darah haid.
Enggak, ini supaya dalam rangka eman Ramadan, supaya bisa taqarrub. Allah lebih mengerti, Allah lebih hikmah, lebih hakim ketika meletakkan dan menentukan syariatnya. Allah maha tahu, Allah maha rahim, maha rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudahlah, jalani semuanya dengan normal. Nah, jadi ini yang sebaiknya, wallahu alam. Mungkin ada yang lainnya sebelum pindah. Iya, monggo, Pak Dokter. Kalau haid dan nifas puasa. Iya. Tapi kalau makan minum yang sengaja. Sengaja? Iya. Kan batal puasanya. Iya. Nah, sengaja jadi batal. Iya. Nah, orang yang sengaja makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, sekarang masalahnya sengaja, yang nggak shaum, artinya nggak puasa gitulah. Apakah wajib mengqadha di hari lain ataukah bagaimana? Di sini terjadi juga perbedaan pendapat yang cukup sengit. Sebagian ulama menyatakan tidak wajib baginya mengqadha, tapi dia telah melakukan sebuah dosa besar dan wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Taubat, minta ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Apakah wajib mengqadha? Tidak. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang wajibnya bagi orang yang seperti ini kondisinya untuk mengqadha. Kita nggak boleh mewajibkan, mengharamkan, menghalalkan sesuatu perkara dalam perkara agama kecuali dengan dalil. Karena ini agama. Nah, ini pendapat pertama menyatakan. Sementara nggak ada dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah dalil dengan tegas menyatakan orang yang makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan harus mengqadha. Nggak ada dalil. Memang betul, nggak ada dalil. Tapi sebagian ulama menyatakan ya dia sebaiknya mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Saya kok lebih yakin pada yang pertama, yakni dia berdosa besar, dosanya nggak main-main, dan dia wajib bertaubat, kemudian berjanji dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Nah, yang repot kalau dia nggak pernah shaum selama 10 tahun, 10 kali Ramadan. Setiap Ramadan nggak pernah shaum. Lah mengqadhanya berarti kan 300 hari atau 290 hari atau 295 hari kan. Ya lumayan. Nah, maka wallahu alam cukup bagi dia bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang serius. Nah, ini yang lebih saya yakini, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini akan dibahas. Sabar. Nah, perkara yang berikutnya yang membatalkan shaum dengan ijma, tidak ada khilaf di kalangan ulama, adalah jima di siang hari Ramadan. Jima yakni bersenggama dengan istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, maka membatalkan shaum. Wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lain, wajib baginya untuk bertaubat karena itu dosa, ya, kalau sengaja dosa besar, dan sekaligus wajib membayar kafarah. Pembahasan tentang kafarah akan ada tersendiri, ya, tentang kafarah, tata caranya, mana yang harus didahulukan nanti akan dibahas dengan tersendiri. Tapi secara singkat, secara global, bahwa jima di siang hari bulan Ramadan membatalkan shaum. Ini yang pertama. Pelakunya berdosa, kemudian wajib mengqadha, kemudian wajib membayar kafarah. 4 perkara ini terkait dengan melakukan jima di siang hari Ramadan. Nah, kalau jimanya dilakukan dengan sengaja. Nah, kalau disengaja. Nah, tapi kalau karena lupa, mungkin saja kan lupa. Namanya manusia itu bisa saja lupa. Namanya manusia.
terkhusus di hari pertama Ramadan. Terkhusus di hari pertama bulan Ramadan, banyak orang lupa. Ya, banyak orang lupa bahwa itu Ramadan. Lah, atas dasar ini jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan barang siapa yang berjima di siang hari Ramadan karena lupa, maka hukumnya sama dengan makan dan minum karena lupa, yakni dia tidak berdosa, lanjutkan saumnya, tidak wajib mengqadha dan tidak terkenai kafarah. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Nah, pendapat ini sangat kuat sekali. Kalau pertanyaannya apa mungkin? Sangat mungkin. Terkhusus di hari pertama, ya, hari pertama bulan Ramadan orang banyak lupa, ya, banyak lupa. Atau di hari pertama plus pengantin baru, tambah lagi, ini lupa, ya. Jadi Islam ini kan bicaranya yang sesuatu mungkin terjadi, ya, dan pernah terjadi, gitu lah, pernah terjadi. Nah, jadi atas dasar sampai di Surabaya misalkan, ya, di rumah Surabaya, akhirnya dia jima di siang hari Ramadan dalam keadaan dia saum, ya, dan dia musafir waktu itu. Kira-kira gimana hukumnya? Ini pembahasan. Loh, gimana Ustaz? Dia sabar, bawa ditahan Ustaz. Masa nggak bisa nunggu sampai malam sebentar? Loh, masalahnya ini orang sudah terfitnah hatinya, gitu loh. Dia ingin membersihkan hati. Hatinya terlalu kotor itu. Sebentar dulu, kita kan ilmiah, ya. Manusia terbaik itu siapa sih? Rasul. Manusia tertakwa, manusia paling bisa menjaga hawa nafsunya. Suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya, enak-enak duduk. Tiba-tiba ada wanita jalan. Wanita di masa itu pakai hijab sempurna, ya, lewat gitu. Rasulullah tiba-tiba bangun, masuk ke rumahnya, sahabat nunggu di depan. Lama sekali, tiba-tiba keluar dalam keadaan Rasulullah sudah basah rambutnya, mandi. Loh, sahabat tanya, ada apa ya Rasul? Ya, dijawab oleh Rasulullah, tadi ada seorang wanita lewat, kemudian Rasulullah menyatakan, idza ra'a ahadukum imra'atan fatu'jibuhu falyati ahlahu fa inna fiha mithla ma fiha. Barang siapa yang melihat salah satu di antara kalian seorang wanita kemudian sempat hatinya itu terbetik gitu, ya, maka hendaknya segera dia mendatangi istrinya, karena sesungguhnya pada istri dia ada sama dengan yang dia lihat di wanita tersebut. Dia ingin menjaga hatinya. Lah, ini Rasul manusia paling takwa, ya, apalagi di zaman kita, wanita yang tidak berhijab, wanita yang tidak berjilbab dengan jilbab yang syar'i, ya, pakai jilbab tapi jilbabnya apa yang disilakan sekarang dengan apa, jipan, ya, jilbab yang justru buat mejeng, ya, jilbab gaul kata orang, ya, tambah terfitnah, ya. Kalau nggak terfitnah ya memang keliru yang laki, gitu loh. Kalau nggak terfitnah kan bahaya berarti. Lawang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia tertakwa, hanya sekedar lewat begitu beliau langsung mendatangi istrinya. Lah kalau kita sekarang tidak terfitnah, ya memang hati kita memang sudah parah. Nah, ini daripada fitrah kaum pria, Rasulullah memberi petunjuk langsung datangi istrinya. Lah, ini orang sedang saum, dia nggak tahan, Allah halalkan suatu perkara. Gimana kira-kira hukumnya? Jawabannya, para ulama menyatakan boleh, karena dia musafir. Orang yang musafir dibolehkan untuk tidak bersaum. Maka kalau dia sudah tidak bisa menahan dirinya lagi, sudah minum, ya, makan sedikit, bismillah. Setelah itu dia datangin istrinya, dan tidak terkenai dosa, hanya saja dia wajib mengqadha, mengganti di hari yang lain, tidak terkenai kafarah. Ini jawabannya kalau dia musafir. Lah kalau dia sakit Ustaz, sama saja. Tapi sakit lah kok bisa masih jima? Loh, mungkin saja
Kita kan bicara serba mungkin kan begitu, kita bicara hukum gitu lah, nggak bisa dikiaskan dengan diri kita. Tetapi para ulama sudah meletakkan pembahasan ini di buku-buku mereka, menunjukkan bahwa pembahasan ini pernah terjadi karena ulama itu tempat kembalinya permasalahan. Orang mengeluh terjadi begini, ya, orang ini mengeluh terjadi begini, sehingga dibahaslah itu oleh para ulama. Kalau kita nggak terjadi ya silakan, tetapi inilah hukumnya. Kalau dia sakit di siang hari Ramadan terus dia menggauli istrinya, maka boleh bagi dia wajib mengganti di hari yang lain, tidak terkenai dosa dan tidak terkenai kafarah. Nah, ini jawaban. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Fadhal, ayo. Iya. Iya, betul. Enggak boleh. Nggak boleh ngakal-ngakali. Lah ya, sabar terus. Akhirnya nggak som kan? Nggak boleh ya, syariat diakal-akali nggak boleh. Nah, maka jawabannya ya harus sabar. Harus sabar, karena itu fungsinya saum diantaranya adalah melatih as-sabr, melatih kesabaran. Kalau diakali nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada yang lainnya sebelum pindah pada masalah yang berikutnya. Iya, tafadhal. Kalau boleh tahu, yang meriwayatkan, Iya. Yang mana? Yang meriwayatkan kita dari Oh, bahwa beliau melihat seorang wanita kemudian mendatangi istrinya. Yang itu diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ada yang lainnya sebelum pindah. Yang berikutnya adalah masalah, ya. Kalau kita sedang musafir, Iya. kita pulang dalam keadaan tidak puasa, dalam perjalanan tidak puasa. Oh ya. Jadi kita ke Surabaya, musafir, pulang, tapi masih pulang. Kemudian dia ingin menggauli istrinya. Sedangkan istrinya puasa. Mungkin untuk dianya boleh puasa. Iya. Istrinya yang puasa. Iya. Dikenakan hukum. Masya Allah, pertanyaan ilmiah ini memang. Memang betul. Seorang musafir, orang musafir kan boleh nggak som kan? Jalan dari Jakarta masuk Jember jam 4 sore. Jam 4 sore dia sudah nggak tahan, pingin menggauli istrinya. Lah, sementara istrinya som, gimana hukumnya? Jawabannya tidak boleh bagi istri melayani kemauan suaminya. Tidak boleh. Ya, dalam hal ini wajib kepada suami untuk sabar. Wajib untuk sabar. Kalau dia tidak sabar, ada cara lain, insya Allah akan dibahas. Akan dibahas insya Allah ta'ala. Kita pindah masalah berikutnya. Termasuk yang membatalkan shaum adalah muntah dengan sengaja. Dibatasi dengan kalimat sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya itu tidak sengaja, maka pendapat yang benar adalah tidak membatalkan shaum selama dia tidak sakit. Ya, muntah nggak sengaja tapi dia tiba-tiba sakit, pusing dan nggak kuat lagi, ya silakan. Berarti sebabnya bukan karena muntah tapi karena sakitnya. Dia dipersilahkan untuk tidak shaum. Ya, tapi ada orang muntah, kadang-kadang muntah tapi fisiknya kuat, ya, maka tidak membatalkan shaum dan tidak boleh baginya untuk membatalkan shaumnya. Tapi kalau dengan sengaja, ya, dengan sengaja dia memuntahkan dirinya, maka dengan itu batallah shaumnya. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah menyatakan man dara'ahu al-qai falaysa alaihi qada
wa man istaqa'a falyaqdi. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang muntah karena tidak sengaja, maka dia tetap saum, tidak wajib mengqadha di hari yang lain. Ya, artinya masih sah. Tapi barang siapa istaqa'a itu artinya dengan sengaja memuntahkan, maka hendaknya dia menggantinya di hari yang lain. Dalam riwayat hadis lainnya Rasul disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar. Kalau tadi dari pernyataan Rasul ya, secara qaul, secara lisan, bahwa barang siapa yang muntah karena tidak sengaja maka lanjutkan saumnya, tidak wajib mengqadha di hari yang lain. Tetapi barang siapa yang sengaja memuntahkan, hendaknya dia menggantinya di hari yang lain. Tetapi dalam riwayat yang kedua, kejadian menimpa Nabi, entah karena suatu sebab Rasulullah dengan sengaja memuntahkan saum, memuntahkan dirinya dengan sengaja. Kemudian Rasulullah berbuka, ya, tidak melanjutkan saumnya. Jadi dalam perkara ini ada dua, secara lisan dan secara amalan atau qaulan. Maka atas dasar itu muntah dengan sengaja termasuk pembatal-pembatal saum. Berikutnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Iya. Kalau muntah dengan sengaja diqadha. Diqadha ya. Tapi kalau makan minum dengan sengaja tidak. Kalau makan dan minum dengan sengaja? Tidak. Iya. Dengan sengaja. Apa bedanya? Jawabannya karena ada dalil. Ini bedanya. Karena dengan tegas apa? Disuruh mengganti di hari yang lain. Nah, mungkin ada. Kalau tidak, kita pindah yang berikutnya. Termasuk pembatal saum adalah infus, ya, infus. Bisa diketahui infus ya. Nah, infus jarum yang dimasukkan dia, bukan jarum suntik tapi infus yang diisi dengan saya kira paham infus kan ya. Infus itu adalah pemberian makanan sebenarnya ke tubuh. Begitu Pak Dokter ya? Makanan, cairan dalam bentuk cairan. Oh bisa ya, makanan dan cairan. Ini infus. Maka barang siapa yang diinfus, otomatis saumnya batal. Ini hampir-hampir sepakat ulama di masa ini. Loh, di masa dulu gimana Ustaz? Dulu nggak ada infus, jadi belum dibahas. Di masa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik nggak ada infus, jadi nggak ada di dalam kitab mereka. Tapi ini masa kita ini sekarang, para ulama di masa ini hampir sepakat bahwa infus membatalkan saum. Walaupun sebenarnya orang yang diinfus itu biasanya sudah dalam keadaan sakit yang parah sudah, dia nggak kuat, makan aja nggak bisa dia. Artinya memang saumnya sudah batal sebelumnya, sudah silahkan untuk tidak bersaum. Tapi sekedar pembahasan, mungkin ada orang diinfus tapi dalam keadaan kuat. Mungkin Pak Dokter ya? Enggak sih ya. Kemungkinan yang terlalu dipaksakan. Jadi yang jelas bahwa dibahas infus termasuk pembatal saum. Ya. Loh, mungkin dia sakit pusing terus diinfus kuat lagi kan? Kan gitu. Apakah boleh melanjutkan saum? Ada kan orang lemah dia, sudah nggak kuat nih, terus diinfus, kira-kira setengah jam seger lagi dia, lebih seger dari orang yang sahur malah kadang-kadang. Seger, bisa kan Pak Dokter ya? Bisa. Apakah boleh melanjutkan saum? Ini pembahasannya sekarang. Ya, apakah boleh dia melanjutkan saumnya? Jawabannya tidak boleh, karena saumnya sudah batal. Dengan itu sudah batal. Dengan itu maka dia wajib mengganti di hari yang lainnya. Ada yang perlu ditanyakan seputar ini? Ya. Hah? Diambil darah, begitu pula disuntik. Ya, disuntik. Itu tidak membatalkan saum. Diambil darahnya untuk tes misalkan, tidak membatalkan saum. Ya. Tidak ada dalil satupun dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul yang menyatakan bahwa keluar darah itu membatalkan saum. Tidak ada satupun. Atas dasar itu tetap sah
Ya, selama tentunya dia kuat. Ya, baik diambil darah untuk tes ataupun untuk apa? Donor, ya, donor darah asal masih kuat. Nah, kalau donor gimana? Nggak pengaruh ya. Nggak apa-apa. Jadi donor, ya, kalau dia kuat tuh ya, silahkan saum lanjut, tidak membatalkan saum. Juga disuntik, baru saya sebutkan. Nggak apa-apa. Disuntik di mana saja, ya, tetap tidak membatalkan saum. Barakallahu fiik. Pindah masalah berikutnya. Ya, monggo, fadhal. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Sekarang kita akan bahas. Yang berikutnya adalah masalah al-hijamah. Hijamah itu bahasa kita dibekam. Ya, dibekam. Nah, ini masalah sangat penting untuk diketahui. Dibekam ya. Apakah bekam membatalkan saum ataukah tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwa membekam itu membatalkan saum karena ada hadis yang lafadznya aftaral hajim wal mahjum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Orang yang dihijama, orang yang dibekam, maka dia harus berbuka. Hadisnya sah secara sanad, tetapi sebagian ulama menyatakan dengan tegas bahwa al-hijama atau bekam sebagai pembatal saum telah dimansuhkan, telah dihapuskan hukumnya. Jadi hukum terakhir, karena dalam Islam itu ada yang namanya nasikh wal mansuh. Ada dalil yang dihapuskan hukumnya dengan dalil baru yang turun berikutnya. Itu ada dalam Islam. Dan itu banyak seorang ulama yang berfatwa, dia harus mengerti diantaranya tentang nasikh wal mansuh. Mana dalil yang dihapuskan, mana yang belum. Mana yang keluar dahulu, yang turun dahuluan, dan mana yang turun berikutnya. Seorang ulama besar harus mengetahui itu. Dan ini berat, tidak mudah. Nah, oleh karena itu diantara yang dimansuhkan adalah hukum bekam sebagai pembatal saum. Pada awal Islam, hijamah, bekam bahasa Arabnya itu hijamah, termasuk pembatal saum. Tetapi terakhir dimansuhkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, sahabat, menyatakan bahwa telah dimansuhkan hukum hijamah atau bekam sebagai pembatal saum. Sehingga dengan itu hijamah menurut pendapat sebagian ulama bukan sebagai pembatal saum. Atas dasar itu orang yang dibekam, asal dia sehat, ya, tidak sakit setelah dibekam, tidak pusing, tidak dan seterusnya, maka boleh melanjutkan saumnya. Wallahu alam bisawab. Ini beberapa pendapat tentang pembatal saum. Di situ masih ada pembahasan tentang perkara-perkara yang tidak membatalkan saum yang harus diketahui juga oleh masing-masing muslimin. Wallahu alam. Sampai di sini kajian kita, karena mendung, kawan-kawan yang mungkin jauh tidak membawa jas hujan. Ya. Hujan tidak membatalkan saum, tapi kalau dijilatin diminum sambil ya membatalkan saum. Mungkin ada yang perlu disampaikan terakhir? Iya, monggo. Ya. Akan dibahas hukum qadha secara sempurna insyaallah pada waktunya. Hukum qadha secara lengkap, fidyah, qadha, kafarah akan datang insyaallah, penjelasannya lebih baik dijawab nanti lebih lengkap insyaallah. Sampai di sini mudah-mudahan sedikit yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.